Pas aku mau keluar dari pintu kamar mandi, tiba-tiba perempuan itu manggil Mas, dengan muka yang pucat, dengan pakai baju dress merah kayak baju Imlek gitu, kayak SPG kecantikan gitu, rambutnya terurai panjang, tapi itu tatapannya kosong, mukanya pucat gitu kan. Terus, ada apa Mbak? Aku bilang gitu. Mbak, tolongin saya, dia bilang gitu. Ada orang tinggi, gede, hitam, dan aku nggak tahu itu siapa gitu kan ya. Sampai aku balikin lagi pandangan aku bilang, tolong dong jangan ganggu, saya bilang gitu kan. Terus tiba-tiba dus yang aku taikin itu kayak ditendang gitu Mas, sampai aku jatuh dari bin 2 yang hampir 1,5 meter lah gitu, jatuh duduk brek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada malam kali ini gue kedatangan narasumber yang ingin berbagi kisah horornya ketika kerja di sebuah supermarket di daerah Bogor dan Depok. Ya udah nih, di sebelah gue udah ada langsung dengan Mbak Vina. Assalamualaikum Mbak Vina. Waalaikumsalam Mas. Sehat, Sehat Mas. Itu kerja di di supermarket ya? Betul. Pertama di Bogor. Kedua pindah di Depok. Iya betul. Itu kalau yang di Bogor tahun berapa Mbak? Kalau yang di Bogor pertama kali kerja itu 2015. 2015 sampai? Nggak sampai setengah tahun sih Mas. Oh nggak sampai setengah tahun. Betul. Baru habis itu pindah ke yang di Depok ya? Iya betul. Oke. Kerja di supermarket itu sebagai apa Mbak? Aku sebagai SPG reguler. Itu salah satu produk non-food sama food Mas. Oke. Iya, pokoknya salah satu produk terkenal deh pokoknya. Oh. Itu berarti kan pertama Mbak di Bogor nih kerja. Itu berarti ada kejadian juga di Bogor sama di Depok. Betul Mas. Itu lebih banyak mana tuh di kejadiannya Mbak? Kalau untuk kejadian yang paling aku rasa sampai sekarang sih ya, itu tuh yang di Depok gitu. Yang paling berasa gitu Iya, ya? berasa banget. Siap. Benar. Yaudah Mbak Vina, tahan dulu nih ceritanya nih Mbak Vina. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Mbak Vina, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Yaudah, nggak usah pakai lama-lama lagi nih. Mbak Vina, udah siap cerita? Siap. Oke, yaudah, Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gini Mas, awalnya itu tahun 2015 aku mengawali karir sebagai sales promotion girl atau SPG gitu ya, di salah satu supermarket atau store retail yang ada di daerah Bogor, tepatnya itu di Yasmin Bogor. Nah, pertama kali itu aku jadi SPG event, tapi kemudian aku diangkat sama TL aku jadi SPG reguler. Kalau event kan hanya weekend aja, kalau reguler kan itu everyday kan. Nah ini pengalaman pertama aku kerja di salah satu supermarket itu. Ceritanya kayak gini Mas, waktu itu malam jam 8 atau mau jam 9 itu udah agak sepi ya, aku mau sholat isya. Nah kebetulan kan aku masuknya siang ya, jam 2 pulang jam 10. Aku ke kamar mandi, itu posisi kamar mandi memang lampu kamar mandi kayaknya lampu kamar mandinya tuh memang temaram gitu Mas, lampu toilet kita tuh gitu. Sedangkan toilet perempuan itu posisinya di depan toilet perempuan, musola di sini musola nih, dan di sebelah sini tempat wudhu gitu. Kalau untuk toilet cowoknya itu agak ke sana, agak ke belakang lagi dari tempat wudhu gitu. Udah gitu malam-malam biasanya aku masuk ke kamar mandi kan, biasanya aku kalau mau sholat tuh ke kamar mandi dulu kan gitu. Kamar mandi, aku ke kamar mandi terus toilet paling ujung dekat pintu itu tuh ada bacaan toilet rusak tidak bisa digunakan. Itu ada kertas, pasti ada kertas ya kalau ada toilet rusak. Nah itu memang tertera di situ gitu. Terus aku aku ke kamar mandi lah, ya tempat yang kosong gitu kan. Aku masuk kamar mandi, terus abis itu selesai, biasalah aku cuci muka gitu kan. Tiba-tiba aku tuh dengar ada suara rintihan nangis gitu Mas, di toilet yang rusak gitu. Di dalam toilet yang Iya, dalam toilet rusak itu gitu. Aku sih nggak berpikir negatif ya, aku berpikir positif. Mungkin si CS-nya lagi ketiduran ngigo atau apa gitu, aku pikir kayak gitu kan gitu. Abis itu aku udah selesai cuci muka, biasa aja kan gitu, aku pikir
mungkin CS-nya kali ketiduran di situ gitu, memang sengaja dibikin rusak atau apa gitu, aku nggak tahu kan ya. Aku keluar, terus aku ambil wudhu, aku sholat. Selesai sholat, itu aku dengar lagi suara itu Mas, suara rintihan itu. Bener-bener suara rintihannya tuh di kamar mandi itu lagi gitu. Oh, masih sama di tempat Masih mandi sama itu. di tempat toilet itu lagi gitu. Nah ini kalau kali ini tuh lebih keras. Karena bagaimana sih ya, namanya satu tempat itu kan kedap suara ya gitu. Jadi jelas banget Mas kalau ada suara nangis atau suara benda jatuh itu kedengeran banget. Makanya pas itu aku tuh notice kok kayak beneran ada suara nangis gitu loh. Pas ada suara nangis, akhirnya aku buru-buru itu udah merinding banget seluruh badan aku tuh, udah mikir yang aneh-aneh kan. Ya udah akhirnya aku lipet itu mau kena, terus aku langsung balik lagi ke area kan. Sampai area aku tanya temen aku yang nggak akrab gitu ya. Aku tanya gini, Kak, memang toilet itu rusak ya udah lama, kataku gitu. Ya aku tanya itu dulu sih yang ringan-ringan gitu supaya dia juga nggak kaget kan gitu. Iya memang udah lama. Kakak udah berapa lama di sini? Aku bilang gitu kan. Terus udah 1 tahun dia bilang gitu. Ada tuh salah satu SPG juga ya. Aku tanya kayak gitu. Terus kata dia, emang kenapa? Enggak sih Kak, katanya gitu. Aku cuman nggak, maksudnya aku nggak tahu kalau itu toilet rusak. Aku kira tuh emang cuman dibikin rusak aja gitu. Emang kenapa gitu? Dia nanya kan sampai bingung. Enggak Kak, nggak ada apa-apa gitu. Aku nggak mau cerita karena aku nggak terlalu akrab sama dia kan. Akhirnya aku cari teman aku yang memang akrab, biasa makan bareng gitu kan di tempat itu. Sama SPG juga dia. Aku tanya gini, Kak, itu di kamar mandi yang situ memang sering ada orang suara nangis ya? Aku bilang gitu. Memang kamu denger ya gitu? Emang benar gak sih Kak? Emang kamu nggak tahu ya? Katanya gitu ceritanya. Nah terus aku dibawalah ke pojok di luar dari area lorong, karena kan lorong banyak customer ya gitu, jadi kita agak mojok sedikit kan ke arah area yang sepi gitu dari customer. Terus dia bilang ini, emang kamu nggak tahu ya dulu ada ceritanya di sini ada SPG yang bunuh diri, tapi tuh mayatnya nggak diketemuin katanya gitu. Iya katanya ada yang bunuh diri. Itu tuh katanya sih kayak gitu, ada SPG bunuh diri tapi mayatnya nggak diketemuin, atau mungkin nggak tahu deh, atau disembunyikan atau apa, aku nggak tahu deh. Pokoknya dari kejadian itu ada yang bunuh diri, hilang gitu aja beritanya gitu. Oh, jadi, tapi si jenazahnya ini ditemuin atau nggak ketemu sama sekali? Nggak tahu Mas, pokoknya sempet ditutup. Kalau nggak salah dia sempet ditutup berapa hari gitu ya, tuh nggak diupload lagi, jadi nggak diupgrade lagi ceritanya gitu. Itunya kasusnya nggak di-up lagi ya? Di-up lagi gitu. Sampai akhirnya ya udah gitu, buka lagi kayak biasa lah gitu. Aku mikirnya, oh ya udah mungkin itu kali, mungkin gitu. Aku mikirnya udah jelek kan, udah negatif kayak gitu. Oh, mungkin itu kali ya. Ya udah makasih ya Kak, katanya gitu. Emang kenapa? Kamu denger apa gitu kan? Temen aku jadinya kepo juga. Emang kamu denger apa? Enggak sih Kak, aku cuma denger suara orang nangis aja di toilet itu. Sini mah udah biasa, katanya gitu. Kata dia tuh sini mah udah biasa, kamu jangan kaget. Ini soalnya aku pertama Kak di sini. Iya, makanya kamu jangan kaget kalau di sini kayak gitu, sering katanya kedengeran gitu. Bahkan security aja kalau malam pasti mereka tuh pasti dikasih kayak gitu, suara-suara kayak gitu. Sampai akhirnya aku jam pulang malam itu jam 10, karena aku paling belakang kan, aku prepare display segala macem. Produk aku udah selesai, aku turun minta tanda tangan ke LP itu, ke security. Aku tanya sama security di bawah kan gitu, udah sepi banget tuh ceritanya Mas, udah sepi. Tuh aku tanya, Bu, memang di situ toiletnya rusak udah lama ya Bu? Oh iya udah lama katanya gitu. Kata beliau nih udah lama katanya gitu. Ibu, aku mau nanya dong boleh gak? Kata gitu. Kenapa? Kata gitu. Itu toiletnya sering ada suara orang nangis, Ibu tahu nggak? Saya bilang gitu kan, karena saya penasaran dong gitu. Security aja masa nggak tahu sih gitu kan, karena dia kan yang sering meriksa ruangan kan gitu. Terus kata security-nya, memang di situ sudah biasa, tanya gitu. Kamu jangan kaget, kalau di situ tuh udah biasa ada suara seperti itu, kayak gitu. Ya aku kaget dong ya kan. Oh gitu ya Bu. Oh iya, emang kenapa kamu denger ya? Iya, mungkin karena kamu orang pertama kali kesini, jadi kayak mungkin dia ini kayak memperkenalkan diri kayak gitu. Orang baru lah. Iya, gitu. ibu nakut-nakutin nih, saya bilang gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya udah tuh sampai akhirnya aku ngerasa
Kalau setiap jam 7 malam aja aku udah mulai nggak berani tuh mas ke toilet. Dari semenjak itu sampai bulan kelima aku mau di situ, aku dengar kan dari temen aku tuh toko Depok kosong gitu kan ya. Ya udah aku ajuin diri dong ke TL aku, Bu, aku mau pindah toko aja ya di Depok, kan katanya kosong, aku bilang gitu. Kalau ke Bogor kayak kejauhan Bu, aku capek, aku bilang gitu kan ya mas. Ya udah akhirnya TL aku kurusin surat-surat untuk pindah aku. Akhirnya aku pindah lah di salah satu, aku tuh mobile 2 toko mas. Jadi di 2 toko retail itu aku pindah gitu. Pas pindah itu lebih ekstrim lagi nih di sini. Pas baru pindah ini. Bener, baru pindah nih mas, baru pindah toko, aku lebih ekstrim lagi. Pertama kali hari pertama itu aku pindah di toko A, di toko retail A nih ya, di daerah Tole Iskandar. Tole Iskandar, pokoknya tahu dia mungkin ya. Ceritanya gini mas, pada saat itu malam barang aku baru datang. Aku baru pertama kali di situ, kebetulan PO barang aku pas banget datang gitu ya. Orang toko bilang, pajang tuh barangnya udah pada datang gitu. Biasanya kan kalau SPG tuh kalau barang datang pasti pajang kan ya mas ya. Terus ya udah tuh aku ke gudang non food. Karena kan ada 2 gudang, 1 food, 1 non food. Nah aku ke gudang non food karena kan bagian-bagian non food kan beda ya, di dekat steril. Satu lagi non food itu di sebelah sana dekat gudang loading. Begitu aku masuk. Aku senang tuh karena banyak orang yang masuk kan, udah jam 8 malam deh, itu masih siang loh, masih jam 8 malam. Biasa aku selalu ke bagian shift 2. Ya udah akhirnya aku masuk jam 8, aku, bareng teman-teman aku, yang mereka juga barangnya baru datang, mereka mau display kan ya, mau ambil barangnya. Udah, aku lega kan, aku pikir ada temen aku nih gitu bareng-bareng. Ternyata temen aku tuh udah lama ninggalin aku tuh tapi denger masih ada suara mereka. Jadi mereka di sebelah sana, berempat tuh cewek-cewek kan, aku di sebelah sini. Yaudah kak tungguin ya aku ngambil barang dulu. Yaudah gitu kan. Aku pikir mereka nungguin kan, ternyata mereka udah keluar duluan. Tapi aku tuh denger masih rame-rame suara orang gitu loh di dalam gudang itu gitu. Nah udah gitu kan aku nggak mikir jelek ya mas, aku pikir masih ada temen aku nih gitu. Ya udah. Nah barang aku itu, jadi kalau valet baru datang, barang baru datang itu SPG kan di valet ya mas, numpuk-numpuk gitu kan ya. Nah barang aku tuh di sebelah sini tuh ada rak gudang, bin gitu, kayak bin yang buat naruh udah ditata gitu kan ya. Ya udah kira aku naik, aku males, aku orangnya males mas buat bawa-bawa tangga gitu, ribet gitu ya. Kira aku naik ke dus-dus yang udah tersusun, sekelebat set, kan nggak ada ruangannya tertutup ya kalau gudang ya, nggak ada ventilasi udara gitu ya. Tiba-tiba ada angin set gitu ke belakang aku, terus aku nengok gini, ada orang tinggi gede hitam, dan aku nggak tahu itu siapa gitu kan ya. Sampai aku balikin lagi pandangan aku bilang, maaf ya di sini saya nggak ganggu, saya bilang gitu. Tolong dong jangan ganggu, saya bilang gitu kan. Terus tiba-tiba dus yang aku taikin itu kayak ditendang gitu mas, sampai aku jatuh dari bin 2 yang hampir 1,5 meter lah gitu, jatuh duduk brek gitu, brek gitu. Langsung aku kosong pandangan aku, langsung kayak kaget gitu loh, langsung kaget. Terus katanya teman aku sih aku sempet pingsan. Akhirnya aku tuh sadar udah dibawa ke kantin. Udah ramai, udah banyak orang, udah teman-teman aku, ada staff-staff juga di situ ya kan. Udah rame-rame tuh teman-teman aku udah pada ya udah ya. Yang staff yang bisa dia megangin jempol aku, takutnya katanya sih kesurupan ya, takutnya kesurupan atau kemasukan gitu lah gitu. Terus pegangin jempol aku, yang satunya juga staffnya pokoknya pada ngebantuin gitu supaya aku sadar. Istighfar gitu kata teman-teman aku, istighfar ya udah tuh aku istighfar, astagfirullahaladzim, udah sadar. Terus dikasih minum gitu kan ya, kenapa katanya gitu. Aku nggak bisa cerita apa-apa, aku cuman diem aja. Ya udah anterin pulang ya gitu. Akhirnya staff sama teman-teman aku tuh beberapa orang ya, ada 3 orang kalau nggak salah deh, sama 1 staff itu langsung anterin aku pulang ke rumah. Nah pas sampai rumah aku juga nggak cerita apa-apa ya mas, maksudnya masih terkesima gitu kayak orang, aduh gimana? Apa ya kenapa kayak gitu, iya kayak kaget gitu shock loh mas, ya. shock gitu kan. Nah mungkin namanya feeling orang tua aku tuh langsung manggilin ustadz atau Pak Haji gitu ya, yang biasa papa aku percaya gitu, yang buat biasa ngaji di rumah gitu kan bareng-bareng. Terus udah tuh ustadznya akhirnya
kayak bacain ayat-ayat apa gitu kan ya, terus pundak aku kayak dipencet gitu, terus area ini kepala aku tuh dibacain ayat-ayat sama beliau. Akhirnya aku dikasih air putih yang udah dibacain sama beliau. Akhirnya aku fresh lagi tuh Mas, sadar sama kejadian apa yang aku alamin itu jelas banget. Jadi inget gitu. Jadi inget, jadi fresh gitu. Terus langsung lah si Pak Ustadz itu bertanya ringan dulu ya. Kenapa Neng? Katanya gitu. Iya Pak, saya mau cerita. Waktu itu saya ngalamin gini-gini katanya. Terus saya bilang, saya ngelihat orang tinggi besar Pak Ustadz di belakang saya nggak tahu. Saya pikir orang atau bukan saya nggak tahu. Pokoknya saya ngelihat sosok itu hitam, besar, tinggi. Saya bilang gitu kan. Iya memang, kata Pak Ustadz gitu. Memang itu sosok yang ada di situ dan dia memang suka iseng atau memperkenalkan diri sama orang-orang yang baru gitu, yang baru ke situ gitu. Jangan kaget. Sebenarnya sih itu udah lama. Sosok itu udah lama Mas. Sebelum ada store itu, sebelumnya tuh pabrik. Pabriknya itu katanya sering kejadian kesurupan massal. Oke. Tuh. Jadi sebelum itu jadi store retail sekarang, tuh sebelumnya pabrik. Nah pabrik itu sering kejadian kesurupan massal sampai pabriknya ditutup. Susah. Tuh. Di wilayah situ udah sering lah ya. Gitu. Udah sering. Memang itu sebelumnya tadinya pabrik jadi store gitu kan ya. Tapi yang nempatin di situ penunggunya tuh memang orang-orang yang sosok-sosok yang memang ada di pabrik sebelumnya gitu. Tuh Mas. Akhirnya kata Pak Ustadz, kamu beruntung katanya. Kamu masih bagus, ada yang ngelindungin katanya gitu sih. Katanya, tapi percaya nggak percaya ya. Dia bilang, kalau ada yang jatuh dari bin 2 tuh lumayan hampir 2 meter ya. Itu tuh kalau nggak lumpuh, meninggal. Gitu. Makanya pas abis kejadian itu, saya sempat suruh istirahat dulu ya selama seminggu. Dari orang kantor juga sama staff di salah satu store itu juga bilang, kamu istirahat aja dulu nggak apa-apa gitu, nanti PO kamu tetap dijalanin katanya gitu. Sampai akhirnya saya masuk, barulah staff cerita, memang dulu sempat ada kesurupan massal pas dulu jadi pabrik. Nah, salah satu staff itu memang ada orang lama situ Mas, memang mereka direkrut. Ya biasalah untuk menjagain juga gitu ya, bagian gudang gitu. Diceritain lah aku gini gitu. Terus SPG juga dulu ada yang jatuh dari bin 4 malah. Lagi ngambil barang, meninggal. Lebih tinggi lagi. Iya, katanya meninggal. Meninggal di tempat gitu. Waktu kejadian itu katanya meninggal, tapi ya gitulah. Hilang gitu aja. Ya, disembunyikan biar nggak heboh gitu ya. Nggak heboh. Nah terus itu di hari kedua, setelah seminggu aku istirahat, aku masuk lagi kan. Akhirnya aku nggak mau lagi ke gudang non food lewat dari jam 8. Akhirnya aku ke gudang food sebelah sini. Gudangnya itu letter L Mas, letter L. Ternyata dari jam 7 malam itu lampu belakang gudang itu yang mau ke arah letter L itu udah dimatiin. Yang sebelah sini setengah dari letter L itu masih nyala karena dia gabung sama loading dock untuk penerimaan barang yang baru masuk ya gitu. Nah udah gitu ceritanya aku mau ngambil barang sama teman aku nih ke gudang non food. Jam 7:30 masih siang Mas, abis Isya deh kalau nggak salah ya waktu itu. Itu temen aku kebetulan lagi ngisi kan ya, lagi hamil sekitar 2 bulan deh, masih kecil banget ya. Terus katanya, gue temenin yuk Kak ke gudang katanya gitu. Ya udah ayo gitu kan ya, udah gitu udah. Nah temen aku kan posisinya ini tangga nih, aku ngambil barang. Nah dia duduk di sini nih di dus-dus yang ada valetnya tuh, dia duduk di situ sambil nemenin aku, tungguin ya gitu. Terus kan kalau misalkan di ujung, kalau perempuan itu kan pandangannya jauh ya Mas, walaupun nengok ke depan tapi ke samping kan bisa kelihatan sampai ujung ya. Itu kan istimewanya itu. Nah terus ceritanya aku lagi nggak mau ambil barang, aku notice di ujung sana ada putih-putih gitu. Aku nggak tahu, mungkin aku sih mikirnya mungkin pantulan cahaya dari sini kali ya ke sana gitu, ke kardus-kardus itu gitu, atau ke tembok gitu kan ya mungkin. Tapi
ya udahlah aku mikirnya positif gitu kan ya. Ya udah tuh, terus tapi aku punya feeling gak enak Mas. Aku kadang kalau punya feeling suka aneh gitu kan ya. Terus aku bilang gini, temen aku yang lagi hamil, aku nengok lagi, kok kayaknya bayangan itu masih ada, putih-putih itu masih ada gitu. Nah terus temen aku lagi hamil ya. Aku bilang ini, lu tunggu sono aja deh, tunggu di area aja deh, ntar bantuin gue buat majangin aja, nggak usah di sini, kata aku gitu kan ya. Yang bener lu Kak, katanya gitu. Iya bener, nggak apa-apa, gue di sini aja sendiri, bilang gitu kan. Bener lu Kak, ya udah gue ke area dulu ya gitu, takutnya ada kosong lorong kata dia gitu. Oke ya udah dia pergi dong gitu kan. Nggak lama dari teman aku pergi, si putih-putih yang ini aku lihat di ujung nyamperin Mas ke aku, tiba-tiba gitu loh. Dia nyamperin aku, tapi kan aku ngeliatnya kayak set gitu kan ya, kayak jalan gitu. Iya, gitu aja, iya ya? kayak asap gitu ya, kayak asap set gitu ya. Terus kayak goyak-goyakin tangga gitu, tangga aku tuh goyang gitu pas aku ngambil barang, aku baru mau turun kayak digoyangin gitu. Terus aku bilang nih, sorry ya, aku tuh nggak ganggu di sini, kamu nggak usah ganggu deh, aku bilang gitu kan ya. Terus abis itu aku mikirnya gini, udah tuh ya, abis kejadian tangga itu terus aku turun. Dus yang aku mau ambil tiba-tiba kayak ditepak gitu Mas, pokoknya jatuh lah gitu ya. Ya logika aja, kalau angin nggak mungkin sehebat itu gitu, kardusnya kan karena berat banget Mas. Iya, sebentar gitu. Terus itu kardus langsung aku tinggalin, aku senderin ke bin itu, aku keluar. Aku bilang gitu, dalam hati aku gini Mas, aku mikirnya, aku udah negatif mikirnya, jangan-jangan dia marah ya, mungkin dia tuh mau ngegodain teman aku yang lagi hamil gitu kan, karena kan kalau lagi hamil kan rentan, kedua wangi kan, mungkin dia mau godain itu kali gitu, tapi nggak kesampaian. Dia marah sama aku karena aku usir dia gitu, aku suruh pergi dia kan ya gitu, jadi mungkin dia nggak sempet mau godain teman aku, jadi aku udah usir pergi gitu. Jadi ibarat marah ke Mbak, marah ke akunya gitu. Nah dari kejadian itu udah tuh Mas, sampai situ aku nggak pernah lagi mau masuk gudang di luar jam 7 semenjak kejadian itu. Nah, abis selesai itu 3 hari di supermarket yang satu, aku harus ke mobile ke supermarket yang satunya. Nah, kalau yang supermarket satunya ini kejadiannya itu supermarketnya ada di daerah Dewi Sartika Depok Mas, gitu. Nih, ini lebih ekstrim lagi aku di situ nih Mas. Pindah bukannya ngilang, malah makin ekstrim. Malah makin ekstrim. Pada saat itu aku baru pertama kali masuk, biasalah dapat shift 2 ya kan. Masuk jam 2, pulang jam 10. Aku masuk, ya biasa kasih surat tugas sama security, udah blablabla. Udah aku kerjain kayak biasanya tugas aku gitu, sampai aku jam 9 malam aku kebelet tuh Mas mau ke kamar mandi. Posisi kamar mandi di retail itu tuh adanya di atas. Jadi kita harus naik tangga muter gitu. Terus kita di atas. Di atas itu ada kamar mandi, gudang, sama kantin untuk SPG yang pada istirahat. Nah, pada saat itu aku tuh izin security, karena kan kalau keluar ke toilet itu dari toko kita harus cek body. Iya, diperiksa gitu ya. Betul, diperiksa dulu kan ya gitu. Ya udah tuh cek body. Kamu mau kemana? Kata security gitu kan. Bu, saya mau ke toilet ya Bu. Kebelet kata saya gitu kan. Terus kata security-nya, kamu ke toilet jam segini katanya gitu. Kamu ke toilet jam segini nggak salah katanya gitu. Enggak Bu, udah Bu kebelet ya. Mau ditemenin nggak? Kata security-nya gitu. Ibu ada aja, masuk ke toilet aja pakai ditemenin, aku bilang gitu kan ya. Ya udah Bu, aku ke toilet dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Security-nya bilang gitu, hati-hati ya. Ibu mau toilet aja pakai hati-hati kataku gitu. Terus udah aku naik ke atas, udah tuh Mas. Nah di toilet itu ada 3 pintu. Toilet perempuan itu setengah badan, setengah badan. Jadi kepala tuh kalau ada orang di sebelahnya kita tahu. Ya. Nah ya kelihatan gitu. Nah kebetulan kan aku di sebelah sini nih, dekat pas pintu masuk aku di sebelah sini. Aku masuklah ke toilet, biasalah udah selesai. Aku ngeliat, tiba-tiba aku ngeliat pintu yang sebelah kebuka dan ada kepala orang. Ada cewek sih, rambutnya panjang gitu, tapi aku pikir SPG juga ya. Tapi aku kan gak ngeh kalau dia masuk, karena kan ada suara keran yang aku nyalahin kan. Aku pikir mungkin pada saat aku nyalain keran dia masuk gitu. Aku mikirnya masih positif lah. Ya udah terus agak kebuka sedikit gitu, tapi kan kelihatan ya dia tinggi gitu, tinggi terus rambutnya panjang.
Terus udah tuh akhirnya aku nanya dong kayak ngobrol sama SPG biasa, Mbak mau bareng nggak? Yuk kalau mau bareng turun ke bawah bareng sama aku bilang gitu dong, aku tanya gitu. Tapi dia diem aja Mas. Biasanya kan kalau itu kan, oh iya tunggu ya bareng ya gitu. Takutnya kan dia mau bareng gitu kan, apa dia sendirian gak berani gitu kan, aku temenin gitu. Akhirnya abis itu aku bilang, berkali-kali tuh aku nawarin Mas, Mbak mau turun gak gitu. Kalau mau turun aku tungguin ya di sini katanya. Tapi dia nggak jawab. Abis itu hampir 15 menit aku nungguin dia. Ya udah tuh aku nggak berpikiran aneh gitu ya kan. Terus ya udah tuh, ya udah deh Mbak, bentar lagi kan mau closing, aku bilang gitu. Ya udah saya turun duluan ya, aku bilang gitu kan. Pas aku mau keluar dari pintu kamar mandi, tiba-tiba perempuan itu manggil Mas dengan muka yang pucat, dengan pakai baju dress merah kayak baju Imlek gitu, kayak SPG kecantikan gitu, rambutnya terurai panjang, tapi itu tatapannya kosong. Mukanya pucat gitu kan. Terus kaki aku tuh udah gak bisa bergerak. Aku balik badan, aku gak bisa bergerak. Aku cuma bilang, ada apa Mbak? Aku bilang gitu. Mbak, tolongin saya. Dia bilang gitu. Dia ngomong Mas, kayak aku ngobrol sama dia. Tolongin saya Mbak, saya gak bisa kemana-mana. Dengan muka yang sedih, pucat. Aduh, aku bisa bayangin, aku nggak. Tapi mukanya normal ya? Mukanya normal Mas, nggak tapi hancur gitu ya? Nggak hancur, tapi itu pucet banget, pucet kayak di luar. Bukan orang sakit lah ya. Kalau orang sakit masih ada cerah-cerahnya ya. Kalau ini bukan, bener-bener pucet banget. So aku lihat ya, emang kenapa Mbak? Gitu aku sambil yang, emang kenapa Mbak? Kemana? Tolongin kenapa? Kataku gitu. Ada apa ya? Kataku gitu. Kok minta tolong? Kataku gitu. Tolongin aku Mbak, aku nggak bisa kemana-mana. Hanya itu aja kata-katanya Mas, yang aku dengar dari mulut dia. Sampai dia agak nunduk. Tapi dia ngeliatin aku ya, dia nunduk. Tolongin aku Mbak, dengan muka yang sedih. Gimana sih Mas? Terus nggak lama abis itu, lampu gudang yang di sebelah kamar mandi itu kan dimatiin ya. Kayak ada aktivitas di situ, kayak ada dus yang dibanting-banting. Wah, pokoknya rame deh. Kayak di dalam itu kayak ada orang yang ngebanting-banting dus gitu. So aku refleks kan gitu. Aku mau ngeliat ke itu gudang itu ada apa sih gitu. Kok rame banget gitu. Aku pikir aku mau bilang ke orang itu juga. Nih Mbak ini mau minta tolong. Mungkin gitu aku maksudnya tuh niatnya. Tapi kaki aku nggak bisa bergerak. Udah gitu. Abis aku nengok sebentar. Ngeliat Mbaknya tuh udah nggak ada. Hilang? Iya. Sosoknya tuh udah nggak ada. Yang minta tolong itu tuh udah nggak ada gitu. Kalaupun dia ke bawah turun. Logika ya, kalau dia turun ke bawah kan pasti dia ngelewatin aku dong, karena aku pas banget di depan pintu masuk kamar mandi gitu loh. Tapi itu tuh nggak ada, pas aku udah nggak ada. Seketika tuh kaki aku dengan berat langkah tuh aku turun ke bawah Mas, dengan wah udah nggak karu-karuan deh perasaan aku gitu ya. Udah tuh aku turun buru-buru gitu kan. Itu kaki aku udah ringan tuh, udah mau turun tangga udah ringan tuh. Security nanya, kamu kenapa turun buru-buru? Ada apa? Katanya gitu. Enggak Bu, nggak ada apa-apa katanya gitu. Benar nggak ada apa-apa? Enggak Bu, nggak apa-apa. Ya udah Bu, saya balik ke area. Saya bilang gitu kan ya. Nah pas di area itu saya disuruh jaga sama staffnya itu di lorong belakang. Lorong belakang itu Mas, itu area furniture sama sepeda. Itu tuh sekitar pukul 10 kurang 15 menit karena si information ini udah ngasih tahu 15 menit lagi kita akan tutup. Ya biasalah gitu ya di store-store gitu ya. Nah ceritanya sebelum 15 menit ini ada sebuah keluarga Mas. Jadi ada kayak orang Arab gitu yang pakai sorban gitu ya, kayak orang Arab, sama istrinya pakai cadar sama 2 anaknya. Nah itu mau belanja, sampai dalam hati aku gondok, ini orang nggak tahu apa ya udah mau tutup gitu, kan pegel gitu ya nungguin customer yang belanja terakhir itu kan paling sebel gitu Mas. Udah tuh akhirnya aku ya udahlah gitu, terus istrinya belanja ke arah sabun-sabun kayak gitu, perlengkapan kamar mandi lah pokoknya ya. Nah si uannya ini mau ke arah aku gitu. Aku tuh denger ada suara kring sepeda anak kecilnya suka ada kring gitu ya, bel yang kayak gitu ya. Itu nggak ada siapa-siapa dan bunyi sendiri. Aku tuh mikirnya mungkin di ada remote-nya kali, aku mikirnya gitu sampai seitunya gitu. Aku mikirnya mungkin ada remote-nya kali sampai bunyi kring sampai 3 kali tuh Mas bunyi kring. Nah si uannya ini mau arah ke sepeda itu kan gitu, sepeda. Terus tiba-tiba
sepedanya itu aku lihat, sepeda kecil itu aku lihat jalan sendiri ke arah si Uwan yang itu yang mau nyamperin ke aku. Kayak nabrak gitu, nabrak. Sepedanya jalan sendiri terus nabrak dek gitu. Terus si Uwan itu sempat begitu refleks gitu loh, Mas. Berarti kan memang benar-benar nabrak gitu loh, nabrak gitu. Tapi kok aku lihat sepedanya nembus. Kalau nabrak itu kan berarti ada bentuknya dong, maksudnya gitu. Sepedanya jatuh atau apa gitu. Ini enggak, nabrak tapi enggak kelihatan, tiba-tiba hilang sepedanya. Dan aku lihat sepedanya itu ada di situ, enggak kemana-mana. Oh, jadi yang kelihatan nabrak itu ternyata hilang aja? Iya, gitu? Hilang. Buset. Tapi si Wannya itu refleks. Dia ngerasa gitu? Dia ngerasa refleks sampai akhirnya dia pakai bahasa Arab sama istrinya, langsung buru-buru, ayo gitu, kayak ayo udah kita udah belanjanya, kita cari ini aja, store lain aja gitu. Kayak notice begitu gitu, kayak ya udah ayo udah pulang yuk, pulang gitu. Sampai situ, Mas. Terus udah gitu itu belum ini ya, belum closing ya. Pas closing aku orang yang paling terakhir keluar dari store. Jadi aku paling malam, karena apa? Aku tuh harus prepare bener-bener produk aku tuh bener-bener udah tertata rapi atau belum. Karena kan aku mobile ya, takutnya besok nggak ada yang bisa handle, produk aku kan banyak gitu. Jadi aku nggak mau orang kantor komplain gitu loh. Aku selalu paling terakhir. Jadi lampu udah mau dimatiin gitu, aku masih ngelihat pajangan aku tuh, Mas. Gitu ya. Sampai aku orang terakhir yang keluar pas di security, cek body kan segala macem, prepare gitu. Udah keluar semua, sampai security juga udah pada mau pulang kan. Ini udah, akhirnya pintu security itu, jadi pintu karyawan itu, Mas, belakangnya itu pas tangga yang aku mau ke arah toilet atas. Dan di pintu itu ada sebuah kaca yang itu kita bisa ngelihat ke dalam, aktivitas apa di dalam kita bisa lihat. Dan tangga itu pun transparan ya, maksudnya transparan ngelihat tangga itu kelihatan gitu. Pada saat itu si security-nya udah pada nih ya udah saya kunci, udah nggak ada orang, kamu berani sendirian di sini, kata security-nya gitu. Ya udahlah Bu, bentar lagi juga Gojek aku datang, katanya udah 11:30 loh, katanya gitu. Kamu yang paling pulang paling malam, katanya gitu. Ya udah hati-hati ya gitu. Dan lampu di sekitar aku tuh udah mati, Mas, cuma lampu security aja satu itu yang masih nyala gitu. Dan itu tuh arahnya tangga itu. Udah sampai itu udah pada pulang tuh, tinggal aku sendiri. Aduh lama banget sih Gojek aku gitu kan, lama banget, mana gelap banget lagi gitu. Mana di belakang itu diesel mesin itu kan gitu ya. Nah terus ada cewek, Mas, turun dari atas tangga dengan baju yang sama, dengan rambut yang sama, dengan mimik wajah yang sama. Yang merah itu yang aku tadi. lihat iya di toilet. Kan kelihatan ya, karena itu kan kaca ya. Dia turun, Mas, dari tangga itu ke bawah gitu. Dan padahal kan di dalam udah dikunci semua, ya kan? Makanya kan kataku, aduh Mbak itu belum pulang, kataku gitu. Aku tuh mikirnya gitu, kok Mbaknya belum pulang ya, udah dikunci. Terus aku sampai ngubungin security, kan mungkin security lagi di jalan kali ya. Udah aku nggak mau tahu, itu urusan security, kata aku gitu ya. Cuman aku ngeliat sosok itu, aku lihat perempuan itu yang tadi minta tolong itu, aku lihat dia turun dari tangga dengan muka yang seperti itu, dengan rambut yang seperti itu, dengan bajunya sama persis warna merah seperti itu, turun dari tangga. Aku nggak tahu cara dia turun bagaimana. Pokoknya aku lihat setengah badan dia udah turun. Aku lihat persis. Akhirnya aku ke depan. Aku nggak mau mikir aneh-aneh. Aku ke depan, kalau udah capek ya, Mas. Aku ke depan, udah itu selesainya. Kebesokan harinya, security yang semalam jaga itu, kan dia masuk pagi. Jumping karena gantiin temennya, Mas, dia harus gantiin temennya. Udah gitu udah, terus aku tanya dong ke security-nya, Bu, semalam ibu saya teleponin loh, katanya gitu, masa ada SPG? Masih ada Bu, aku bilang gitu kan. Masih ada Bu SPG, ibu udah main pulang aja. Terus gimana tuh Bu, SPG-nya nelponin ibu enggak? Kan pintunya udah ibu tutup. Kamu nih aneh-aneh aja, katanya gitu. Kan SPG terakhir kan kamu, katanya gitu. Kan makanya pintu saya kunci kan kamu yang terakhir, katanya gitu. Oh kaget dong, Mas. Oh ibu yang bener, orang saya lihat Bu SPG turun dari atas. Aku bilang gitu, rambutnya panjang, pakai baju merah, katanya gitu. Aku bilang gitu. Terus security-nya gini, aduh kamu nih, kamu lihat ya, katanya gitu. Security-nya ngomong gitu, Mas. Terus akhirnya aku bilang kayak gitu, dia barulah menceritakan kejadian apa yang terjadi di situ. Akhirnya security ini dia cerita
bahwa sebelumnya ada SPG yang diperkosa, tapi katanya sih mayatnya dibuang di daerah pembuangan udara gitu di situ gitu. Di kayak sospen gitu ya, pembuangan yang gede itu ya? Iya, yang gede itu, yang lubangnya kayak cerubung asap gitu, itu Mas di situ. Merinding aku. Terus ya katanya seperti itu. Terus aku bilang gini, Bu kenapa nggak cerita sih Bu dari awal, katanya gitu. Gimana saya mau cerita, makanya kan saya tanya, kamu berani memangnya sendirian ke toilet gitu. Ya kata ibu ceritanya udah setelah kejadian, ya kan saya nggak tahu kalau kamu mengalami hal-hal kayak gini. Saya pikir tuh orang-orang yang lama aja yang ngalamin, kan udah biasa kan, katanya. Udah biasa Bu, udah biasa Bu, bener. Iya, saya aja sering ditemuin katanya gitu. Security-nya bilang kayak gitu Mas. Ibu kenapa nggak bilang kalau misalnya itu. Ibu mau tahu nggak Bu, semalam kenapa saya lari terburu-buru? Bu, perempuan itu bilang minta tolong sama saya bilang gitu kan. Dia minta tolong sama saya, dia bilang nggak bisa kemana-mana, saya bilang gitu. Saya pikir tuh memang itu tuh SPG bener Bu, sampai saya suruh turun. Ayo Mbak mau turun nggak bareng saya? Tapi dia nggak nyautin, bilang gitu. Sampai di gudang itu kayak ada aktivitas, kayak barang-barang jatuh gitu Bu, katanya gitu. Itu udah biasa, tuh ya. Berarti ternyata yang tadi pakai baju merah itu korban pemerkosaan. Mungkin ya? itu Mas. Kenapa dia bilang dia minta tolong dan gak bisa kemana-mana? Mungkin kejadiannya seperti itu. Mungkin dia masih di situ atau bagaimana ya? Aku nggak tahu. Pokoknya yang pasti dia bilang dia minta tolong dan dia nggak bisa kemana-mana. Udah itu aja. Kata-katanya selalu itu yang keluar dengan dia muka yang sedih. Nggak ngejelasin apapun ya? Nggak jelasin apapun. Berarti yang tadi kan 3 tempat. Yang pertama di Bogor. Kedua di Depok, tapi di Depok 2 kali dioper gitu ya? Karena 2 toko. Karena mobile 2 toko. Dan itu semuanya ada kejadian. Ada kejadian sendiri Mas. Nah selain Mbak nih yang ngalamin kejadian, pernah dengar juga nggak sih kayak teman Mbak yang satu profesi cerita juga gitu, saya juga ngeliat nih yang begini sama gitu. Pernah cerita nggak tuh temennya? Kalau teman-teman aku ya cerita itu biasanya sih mereka cerita kayak cerita-cerita iseng doang gitu Mas. Aku pikirnya cuma cerita iseng ya, tapi ternyata emang ada kejadiannya gitu. Mereka tuh kenapa SPG itu nggak cerita yang sebenarnya? Karena mereka bisa gitu Mas, suka nutupin. Karena mereka nggak mau kalau SPG baru ini ngerasa ada gitu. Jadi mereka merasa nakutin lah gitu ya. Mereka nggak mau nakutin gitu, biar nyaman aja gitu kerja di situ, enjoy gitu. Nah itu yang pas kerja di Depok berapa lama tuh? Kalau yang di Depok itu malah lama Mas, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Iya betul. Itu udah termasuk yang dipindahin itu ya? Iya termasuk yang dipindahin. Sampai akhirnya aku nggak mau lagi jadi reguler. Berhenti jadi reguler, udah event aja. Oke, Sobat Kisah Tengah Malam, itu tadi cerita pengalaman dari Mbak Vina. Nah, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oke nih, terima kasih Mbak Vina udah bercerita di Kisah Tengah Malam. Mas. Kisahnya epic sekali. Dan bagi kalian yang pengen cerita juga seperti Mbak Vina, bisa langsung aja DM di Instagram kami, yaitu Kisah Tengah Malam Official. Atau hubungi di WhatsApp yang ada di sini nih. Langsung aja chat ke WhatsApp, di telepon juga boleh, langsung aja, oke? Oke, sekian nih episode kali ini. Gua Viko pamit undur diri, Mbak Vina juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.